Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqbal Febian dengan NPM 10121091 dari kelas C5 Manajemen. Di video kali ini saya akan membahas video tentang syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Syahadatain dalam proses kehidupan manusia ada 3 tahapan, yaitu yang pertama tahapan kehidupan manusia, lalu sikap manusia tentang syahadatain, lalu yang terakhir kelompok manusia yang menolak syahadatain di akhirat. Yang pertama, tahapan kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang berbeda dengan makhluk Allah lainnya. Selain memiliki akal pikiran, manusia adalah makhluk Allah yang mengalami 4 tahapan proses kehidupan, 2 kali mati dan 2 kali hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berarti, tadinya kamu mati, lalu Allah menghidupkanmu. Kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 28. Tahapan pertama yaitu kematian pertama. Disebut kematian karena ruh dan jasad belum bersatu. Jasad dalam bentuk janin masih dalam proses, sedangkan ruh masih dalam arwah. Berdasarkan firman Allah dan hadis Nabi, manusia selama proses pembentukan jasad mengalami 3 tahapan, yaitu tahapan yang pertama nurfah, yang kedua alaqah, dan yang ketiga mudghah. Tahapan yang kedua yaitu kehidupan pertama. Hidup artinya ruh dan jasad telah bersatu. Kehidupan pertama ini dimulai ketika Allah meniupkan ruh ke dalam jasadnya. Pada tahapan ini manusia mengalami 2 tahapan, yaitu yang pertama alam rahim dan yang kedua ke alam dunia. Setelah lahir ke muka bumi, manusia tidak langsung menerima kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu beribadah kepadanya. Tapi harus mengalami beberapa proses, yaitu masa balita, masa anak-anak, masa mumayyiz, dan masa pikun. Tahapan ketiga yaitu kematian kedua. Tahapan ketiga adalah tahapan yang pasti dialami oleh setiap manusia, bahkan oleh setiap makhluk yang bernyawa. Tahap ini disebut juga tahap kematian kedua karena berpisahnya ruh dan jasadnya kembali. Tahapan keempat, kehidupan kedua. Bedanya dengan kehidupan pertama di dunia adalah kehidupan dunia diakhiri dengan kematian. Kalau kehidupan kedua ini, manusia tidak akan lagi mati. Sebelum mengalami tahapan kehidupan yang kedua ini, manusia akan mengalami beberapa tahapan, yaitu tahapan pertama, kehancuran alam semesta, tahapan kedua, hari kebangkitan, dan tahapan ketiga, hari perhitungan. 2. Sikap manusia tentang syahadatain. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya harus sesuai dengan aturannya, yaitu mengikuti Rasulnya. Manusia terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, yang menerima seruan Rasul. Mereka adalah orang-orang yang beriman ketika mereka ada tawaran dari Allah. Mereka menerima tawaran itu dan melaksanakan perintah Allah untuk masuk al-Islam. Yang kedua, yang menolak seruan Rasul. Mereka adalah manusia yang ragu-ragu, sangat mencintai kehidupan duniawi, dan banyak pertimbangan lainnya. Alasan mereka menolak seruan Rasul adalah yang pertama, pendidikan orang tuanya, lalu yang kedua, pengaruh sikap hidup. Yang ketiga, kelompok manusia yang menolak syahadatain di akhirat. Kehidupan akhirat adalah tujuan akhir orang-orang yang beriman dan bertakwa, karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih baik dan abadi. Manusia terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, penghuni neraka, yaitu orang-orang yang tidak yakin adanya hari kiamat, orang-orang yang menolak ayat-ayat Allah, orang-orang yang menolak pelaksanaan syahadatain. Yang kedua, penghuni surga. Mereka tidak akan ditanya para penjaga, karena yang pertama, orang-orang yang yakin akan adanya kehidupan akhirat. Yang kedua, orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah, lalu mereka menaati Allah dan Rasul-Nya. Dan yang terakhir, mereka melaksanakan perintah Allah dengan baik yang diawali dengan pelaksanaan syarat syahadatain. Terima kasih. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini.
Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.